Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di workshop mata pelajaran Matematika Kuiper. Tema workshop kita hari ini yaitu meningkatkan kemampuan problem solving matematika siswa. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber webinar hari ini. Bapak Janu Ismadi adalah sarjana pendidikan matematika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini bekerja di Kuiper sebagai Academic Director. Berpengalaman selama 17 tahun di dunia penerbitan, diantaranya sebagai pemimpin redaksi majalah dan konsultan penerbitan. Selain itu, pernah menulis dan menerbitkan hingga 200-an buku diantaranya, textbook matematika tingkat SD hingga SMA untuk kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Buku-bukunya pun lulus dalam penilaian buku Kemendikbud. Buku-buku referensi matematika diantaranya Ahamed dan Gemmet, novel matematika diantaranya Misteri Loshu, Rahasia di Balik Lukisan, Terdampar di Pulau Angka, dan lain-lain. Lalu komik pintar matematika Detektif YZ dan Super Boci. Kepada Bapak Janu, saya persilahkan. Baik, Pak Laras, saya izin share screen ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, workshop kita kali ini akan mengangkat tema meningkatkan kemampuan problem solving matematika siswa. Apa saja yang menjadi agenda dalam workshop ini? Yang pertama, ada apa dengan matematika? Bukan ada apa dengan cinta ya. Memang sih harapan kita supaya siswa cinta kepada matematika ya. Seperti kita ketahui kan, siswa itu justru tidak suka matematika ya, bahkan benci. Nah, semoga bencinya ini benar-benar cinta ya. Yang kedua, teori tentang problem solving matematika. Dan yang ketiga, pembelajaran matematika dengan teknik problem solving. Referensi yang saya gunakan dalam membuat materi workshop kali ini, diantaranya dari buku-buku yang pernah saya tulis sendiri dan diterbitkan. Yang pertama itu, pentingnya teori pembelajaran dalam peningkatan kualitas guru. Nah, ini saya pakai untuk mengembangkan teori-teori yang mendukung untuk teknik problem solving. Terus berikutnya ada Ahmed. Ini tentang fakta-fakta unik matematika. Ini saya pakai untuk menampilkan kesalahan-kesalahan unik ya siswa dalam matematika. Lalu ada MathGame. Ini untuk permainan matematika yang cocok untuk memulai pembelajaran ya. Lalu ada menemukan sesuatunya matematika dan bengkel kreativitas matematika. Ini tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas matematika dalam metode konstruktivisme ya. Kemudian ada komik matematika detektif YZ. Ini komik ya yang berdasarkan idenya itu berdasarkan matematika, problem solving matematika untuk memacu siswa mengembangkan bakatnya ya. Apa kata mereka tentang matematika? Dalam hal ini saya bagi menjadi dua kubu. Yang pertama kubu penggemar matematika, satunya lagi kontranya, pembenci matematika. Untuk penggemar matematika, bagi mereka ya, matematika adalah ratu ilmu pengetahuan. Sementara aritmetika adalah ratu matematika. Di sini ada dua ratu ya. Kalau kita tahunya kan dua ratu dulunya penyanyi ya. Selain dua-dua yang lain ya, dua serigala, dua macan gitu ya. Nah ini dua ratu. Dua ratu dalam matematika, yaitu ratu ilmu pengetahuan, kemudian aritmatika sebagai ratunya matematika. Ini menurut Friedrich Gauss ya, bukan orang sembarangan beliau ini ya. Beliau ini matematikawan asal Jerman. Yang kedua ada Panta-Arithmos, yang artinya semua adalah bilangan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kalau menurut Pitagoras ya, itu semua adalah bilangan. Jadi misalnya kita makan ya, makan nasi berapa kali sehari, nah itu bilangan. Terus berapa butirkah nasi di dalam piring, itu juga bilangan. Kemudian berapa, misalkan ya, berapa banyakkah rambut yang rontok dalam satu hari, itu juga bilangan ya. Semakin banyak, semakin khawatir kita ya, khawatir botak gitu ya. Kemudian yang ketiga, buku besar tentang alam semesta ini ditulis dengan simbol-simbol matematika. Ini menurut Galileo. Galileo ini matematikawan sekaligus fisikawan ya. Memang beliau biasanya menganalisis tentang alam semesta. Nah, menganalisis itu menggunakan matematika. Kemudian yang keempat, matematika adalah tempat di mana
Anda dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kenapa? Karena di matematika itu ada namanya itu bilangan imajiner ya, selain bilangan nyata ya. Nah, ada juga bilangan imajiner. Kemudian antara bilangan imajiner dan bilangan nyata ini kalau digabungkan menjadi bilangan kompleks ya. Nah, persoalannya jadi semakin kompleks juga karena selain membahas bilangan nyata juga ada membahas bilangan imajiner di dalamnya. Yang kelima, jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup ya. Kemudian yang keenam, hidup itu seperti matematika. Selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Nah, cara memecahkan masalah itu sebaiknya akan lebih terorganisir dengan baik dengan teknik problem solving ini ya, pemecahan masalah. Bagi pembenci matematika, matematika adalah monster. Daripada dihadapi, mending dihindari ya, karena saking menakutkannya itu matematika. Lalu yang kedua, matematika adalah kumpulan rumus, karena ia nilai rapot terjerumus. Jadi matematika itu seringkali disalahkan nih. Kalau dari nilai rata-rata siswa, kenapa kok rendah? Nah, ternyata nilai matematikanya yang menyebabkan itu rendah ya. Lalu yang ketiga, matematika itu susah dipahami, tingkat kesulitannya susah ditoleransi. Dan yang terakhir, matematika makin dikerjakan makin gak suka. Demikiannya kata menurut pembenci matematika. Itu pun baru diantaranya. Bagaimana paradigma matematika di kalangan siswa? Di kalangan siswa ya. Yang pertama, matematika adalah mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dengan jam pelajaran paling banyak dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Dari dulu tuh memang jam pelajaran matematika paling banyak. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan ya Bapak Presiden, Bapak Prabowo kan mintanya pelajaran matematika diprioritaskan. Nah, ini berarti dia bukan sekedar paling banyak ya ini, bisa jadi ini juga dipelajari secara lebih mendalam ya dari usia dini. Lalu matematika termasuk mata pelajaran yang tidak disukai banyak siswa. Bagi mereka, matematika adalah pelajaran yang sulit, kurang diminati, dan kalau bisa dihindari. Seperti tadi saya bilang, matematika bagi mereka itu seperti monster ya. Fakta menarik orang-orang yang pandai matematika. Ini saya bahasnya orang yang pandai matematika saja ya. Yang pertama, memiliki konsep abstrak ya. Tidak semua orang dapat memahami konsep-konsep yang abstrak ya. Matematika itu kan biasanya dibilang oh itu sih abstrak gitu ya. Walaupun keabstrakannya itu justru dipakai ya untuk memecahkan masalah sehari-hari di dunia nyata ya. Yang kedua, memiliki kecerdasan logika. Ketika seseorang menyukai pelajaran matematika, berarti mereka itu memiliki kecerdasan logika ya. Nah, dengan kecerdasan ini mampu menganalisis sebuah masalah dengan mudah dan berpikir logis. Yang ketiga, kesadaran spasial. Spasial itu artinya keruangan ya. Nah, matematika itu salah satunya mempelajari tentang dimensi tiga ya, ruang ya, yaitu geometri ya. Nah, geometri itu kan bagian dari matematika, sehingga mereka siswa harus memiliki kesadaran atau kemampuan spasial ini. Yang keempat, menyukai angka. Matematika itu identik dengan angka ya. Makanya kan dulu dibilang pelajaran berhitung ya, matematika itu ya. Malahan bagi orang yang memang menguasai angka sedemikian bagusnya, mereka bisa jadi juga menguasai numerologi ya, ilmu tentang sifat-sifat angka. Misalnya begini, mereka bisa menganalisis seseorang yang lahir misalkan pada tanggal tertentu, misal tanggal 2. Nah, menurut numerologi berarti ini orang bisa jadi memiliki sifat keraguan-raguan ya, mendua gitu ya. Nah, dualisme seperti itu ya. Semoga sih tidak bermuka dua gitu ya, dua-duanya tembem ya. Nah, kita tinjau sekarang soal ya, berdasarkan studi TIMSS ya. TIMSS ini studi internasional tentang kecenderungan atau arah pengembangan matematika dan sains ya. Nah, kita lihat seperti ini, N adalah sebuah bilangan. Jika 7 dikalikan dengan N, lalu ditambah dengan 6, didapatkan hasil 41. Tuliskan persamaan matematikanya. Nah, bagi siswa-siswa di Singapura, ini mereka 89% itu rata-rata benar ya menjawabnya. Untuk secara internasional, 65% benar. Indonesia hanya 37% ya. Nah, bisa
diartikan bahwa keberhasilan pelajaran matematika siswa di Indonesia itu masih rendah ya. Memang siswa Indonesia kalau soal seperti itu biasanya sudah mulai kesulitan. Siswa Indonesia biasanya soal-soalnya yang sudah diketahui rumusnya, tinggal dimasukin angkanya atau bilangannya langsung dapat jawabannya. Misalkan tentukan f nilai fungsi ya F2 jika diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah itu siswa Indonesia masih mudah gitu. Kalau soalnya udah seperti ini biasanya cenderung kesulitan. Bagaimana kalau soalnya sudah seperti ini? Ini soal cerita ya. Ini juga akan bertambah makin sulit gitu siswa Indonesia. Soalnya seperti ini misalnya, seorang petualang memelihara jenggot selama berpetualang. Nah, sebenarnya sih nggak melihara juga ya, ini cenderung nggak terurus sebenarnya. Pada akhir perjalanannya, dia menyadari bahwa 2 kali panjang jenggotnya ditambah dengan kuadrat panjangnya sama dengan lama petualangannya. Jika ia mengukur panjang jenggotnya dalam sentimeter dan ia berpetualang selama 195 hari, berapakah panjang jenggotnya pada akhir petualangan? Soal seperti ini siswa pasti mulai bingung nih akan diapain gitu. Ini soal tentang soal cerita ini tentang persamaan kuadrat ya. Jadi kita modelkan dulu gitu ya. X itu misalkan panjang jenggot ya. Nanti eh, akan didapat persamaan kuadratnya dan selesaikan dengan mencari nilai akarnya ya. Seperti itu ya. Tapi jawaban akhirnya saya tidak kasih tahu dulu ya. Saya lanjut aja dulu. Nah, berikut beberapa kelemahan siswa ya dalam mengerjakan soal matematika ya. Kelemahan-kelemahan ini mendasar ya. Yang pertama, kesulitan dalam pemahaman konsep. Contohnya begini, ini tentang penjumlahan pecahan tidak sejenis ya. 1/9 tambah 2/3 itu berapa? Jawaban siswa, ini masih ada siswa dan masih banyak siswa yang menjawab pembilang ditambah dengan pembilang, penyebut ditambah dengan penyebut langsung ya seperti itu ya. Jadi mereka akan menjawab 1 ditambah 2/9 tambah 3 ya, yaitu sama dengan 3/12. Ini kan salah ya. Ini konsep dasar, ini dipelajari di SD, tapi sampai mereka SMA pun masih terbawa-bawa kesalahan ini. Yang kedua itu kesulitan dalam membaca dan memahami maksud soal. Ya mungkin kalau membaca sih hampir semua bisa lah ya siswa SMA ya. Bukan hampir semua, ya semualah bisa saya anggap begitu. Tapi memahami maksud soal itu yang biasanya sulit. Contohnya begini, Bidar memiliki 2 bilangan. Menurutnya jumlah 2 bilangan tersebut adalah 4. Sementara jumlah kuadratnya 14. Berapakah hasil kali kedua bilangan itu? Nah, ini untuk memahami maksud soal ini, siswa masih kesulitan. Kesulitan yang ketiga adalah kesulitan dalam menggunakan rumus dan notasi simbol. Contohnya masih soal yang tadi, Bidar memiliki 2 bilangan. Menurutnya jumlah 2 bilangan tersebut adalah 4. Sementara jumlah kuadratnya 14. Berapakah hasil kali kedua bilangan itu? Nah, misalkan siswa sudah bisa memodelkan persamaannya ya. Misalkan kedua bilangan adalah X dan Y, maka mereka akan mendapatkan persamaan jumlah 2 bilangan tersebut adalah 4. Jadi X tambah Y sama dengan 4 dan jumlah kuadratnya 14. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 14. Namun setelah itu siswa tidak tahu langkah berikutnya itu harus ngapain ya. Karena belum tahu oh ini akan menjadi berkaitan dengan konsep apa gitu ya. Itu di situ. Berikutnya kesalahan dalam keterampilan proses. Contoh, tentukan nilai X dari X kali X tambah 1 sama dengan 702. Beberapa siswa menjawab seperti ini. X kali X tambah 1 sama dengan 702 ya. Itu soalnya seperti tadi. Nah, mereka itu salah ketika menggunakan sifat distributif ya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. X kuadrat tambah 1. Nah, itu salahnya. Tambah satunya itu yang salah, sama dengan 702. Sehingga didapat X kuadrat sama dengan 701. Berapakah X? Nah, ini udah salah. Lalu yang berikutnya bisa jadi siswa akan menjawab seperti ini. X kali X tambah 1 sama dengan 702. Itu soalnya tadi. Lalu mereka benar sebenarnya sifat distributifnya. X kuadrat tambah X. Nah, ini yang salah. Tambah 702. Harusnya kan kurang 702. Ini keterampilan prosesnya salah ya. Bisa jadi karena mereka
ada yang mereka tidak paham gitu konsep dasar atau materi prasyarat sebelumnya, bisa jadi juga mereka kurang teliti. Matematika itu juga harus teliti ya. Yang berikutnya, kemampuan mengaitkan konsep yang masih rendah. Misalkan soalnya seperti ini. Selesaikan sistem persamaan berikut ya. Ini SPL ya. SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. 2x kurang 3y sama dengan 9. Y sama dengan 2 per 3x kurang 1. Jawaban siswa seperti ini. Ini mereka sudah sesuai sih sebenarnya dengan prosedur yang mereka pelajari ya. Mereka buat ya persamaan satu yang tadi ya 2x kurang 3y sama dengan 9. Lalu persamaan 2 y sama dengan 2 per 3x kurang satu. Ya. Kemudian mereka pun menggunakan cara metode substitusi karena sudah melihat ada y sama dengan sekian ya. Mereka substitusilah nilai nilai y itu ya ke persamaan satu sehingga didapat 2x kurang 2x tambah 3 sama dengan 9. Dengan seperti ini maka mereka akan dapat 3 sama dengan 9. Itu kan salah ya. Kenapa hal ini salah? Nah, mereka ketika melihat sistem persamaannya mereka harusnya tahu dulu oh ini kalau secara geometri ternyata persamaan ini menggambarkan dua garis yang saling sejajar ya sehingga memang tidak akan didapatkan titik potongnya ya jadi tidak akan didapatkan nilai x dan y sebagai titik potongnya seperti itu ya. Nah, gejala-gejala rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Yang pertama, sebagian besar siswa belum bisa menemukan apa yang menjadi persoalan dalam soal ya. Yang kedua, siswa tidak dapat menjelaskan kembali mengenai materi yang telah dipelajari. Jadi, apa yang mereka pelajari di sekolah gitu lewat gitu aja ya, dalam 2 jam pelajaran gitu, lewat begitu aja gitu. Jadi mereka tidak tidak menyerap di pikiran mereka gitu apa yang mereka pelajari. Sayang sekali ya. Yang ketiga, siswa hanya menghafal rumus-rumus tetapi tidak bisa mengaplikasikan ke dalam soal. Ini masih banyak sekali ya. Kita temukan siswa itu menganggap matematika itu adalah kumpulan rumus-rumus ya. Jadi mereka ngapalin itu rumus tapi nggak tahu ya bagaimana mengerjakannya dalam soal ya. Jadi itu percuma gitu. Dan yang keempat, siswa kesulitan dalam menjawab soal apabila guru memberikan soal yang bervariasi padahal masih dalam konsep yang sama. Biasanya siswa kita itu banyakkan yang drilling aja ya. Jadi soalnya soalnya harus sama gitu ya, hanya ganti angka atau bilangannya saja itu masih bisa ngerjakannya. Nah, namun ketika soalnya sudah berubah gitu, dibuatkan variasi soalnya, mereka apa sudah bingung bagaimana sih cara mengerjakannya gitu ya. Ini PR gitu bagi eh, kita ya pendidik gitu, bagaimana mengatasi masalah ini dalam matematika ya. Dari dulu pun ini seperti lingkaran setan ya, setannya nggak pergi-pergi sih. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi lemahnya kemampuan matematika siswa adalah pembelajaran matematika dengan teknik problem solving ya atau pemecahan masalah. Teori yang mendasarinya itu yang utama itu teorinya Jos Polya ya. Ini matematikawan asal Budapest, Hongaria ya. Ini Polya ini pernah menjadi tutor ya seorang anak bangsawan yang bernama Gregor ya. Dia berjuang keras gitu supaya siswanya ini atau siswa anak didiknya ini mempunyai kemampuan memecahkan masalah matematika ya. Nah, dari sinilah Polya kemudian membuat metode pemecahan masalah ya. Tahapannya itu memahami masalah itu yang pertama, dia harus mengetahui adanya masalah dan mengidentifikasinya. Yang kedua, merencanakan strategi, misalnya bisa dengan cara membuat gambar atau diagram ya, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya mudah ya dalam dalam nanti menyelesaikan masalahnya. Yang berikutnya melaksanakan rencana ya. Jadi menerapkan strategi untuk memecahkan masalah. Nah, jadi ini udah mulai tadinya itu keterampilan proses ya. Lalu mengevaluasi hasil, menyelidiki hasil yang diperoleh, apakah masalah sudah terpecahkan. Jika belum, kita harus merevisi ada di manakah kesalahannya ya biasanya karena kurang teliti ya. Berikutnya ada teori konstruktivisme ya oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, teori konstruktivisme itu untuk menciptakan ya pemahaman gitu siswa dalam penguasaan konsep. Jadi biasanya teori konstruktivisme ini membangun ya konstruksi ya membangun suatu pemahaman dan pengetahuan siswa ya melalui serangkaian berpikir atau kegiatan atau aktivitas ya. Jadi nanti juga siswa dibantu guru untuk menyimpulkan gitu sendiri
apa sih gitu yang mereka dapatkan gitu ya dari kegiatan tersebut. Nah, contoh sederhananya untuk teori konstruktivisme seperti ini melalui dialog ya, ada yang pakai dialog, misalkan guru bertanya ya kepada siswa, berapakah 10 pangkat 3 ya? Nah, siswa menjawab nih, karena kan 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 ya, 1000 gitu ya. Terserah lah berapa siswa ya, yang penting ada yang jawab ya. Terus guru nanya, berapakah 10 pangkat 2? Nah, siswa bisa menjawab nih 100, karena kan 10 pangkat 2 itu 10 kali 10, 100. Terus jadi 10 pangkat 1 berapa? 10 ya kata siswanya. Kemudian siswa bertanya nih, berapa kalau 10 pangkat 0? Karena kan dia nggak bisa lagi mengalihkan nih kalau udah 10 pangkat 0. Nah, gurunya udah mulai nih mengkonstruksi apa pengetahuan siswa. Nah, dia akan bilang, perhatikan tadi ya, dari 10 pangkat 3 itu 1000 ya. 10 pangkat 2 berarti menurun 100. 10 pangkat 1 menurun jadi 10. Berarti kalau 10 pangkat 0 jadi turun lagi menjadi 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian guru menanyakan lagi ke siswa, berapa kalau begitu berapa 10 pangkat negatif 1? Karena tadi menurun, maka siswa bisa menjawab 0,1 atau 1/10 ya. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh metode konstruktivisme ya untuk mengkonstruksi konsep bilangan berpangkat n ya. Ini contoh sederhananya seperti ini. Apa itu masalah? Kan tadi problem solving itu pemecahan masalah. Tentunya ada masalah yang harus dipecahkan. Masalah sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia ya. Manusia dipandang sebagai masalah, dipandang sebagai suatu tantangan ya, bukan dipandang sebagai beban ya seperti itu ya. Nah, tetapi harus dipandang sebagai sarana untuk memunculkan penemuan-penemuan baru ya. Lahirnya penemuan-penemuan baru itu dalam matematika ya, atau dalam apapun itu karena awalnya ada suatu masalah. Contohnya begini, ini di matematika dulu ya, pada abad ketiga sebelum Masehi, orang itu hanya mengenal 9 angka ya. Saya bilang orang ya karena waktu itu saya tentu belum lahir nih. Apa eh, abad ketiga sebelum Masehi ya, yaitu angka 1, 2, 3 sampai 9 ya. Nah, karena itulah, karena ini angka awal-awal atau bilangan awal-awal, makanya disebut sebagai bilangan asli ya. Masih asli ya, ori gitu ya. Jadi dimulai dengan 1, bukan dimulai dari 0. Nah, seiring berjalannya waktu, mahasiswa itu butuh angka 0 ya. Nggak bisa hanya hanya 1, 2, 3 sampai 9. Kalau nggak ada 0, bagaimana kita mau dapat uang 1 juta rupiah kan? Kan nggak ada angka nolnya, hanya 1 doang berarti. Nah, karena itu salah satu contoh kebutuhan kita terhadap angka 0 ya, untuk menyatakan bilangan dan perhitungan. Nah, sesuatu dianggap disebut sebagai masalah bagi siswa jika yang pertama, siswa itu sudah memiliki pengetahuan prasyarat untuk mengerjakan soal ya, soal tersebut. Dia sudah ada prasyaratnya, dia sudah tahu gitu sebelumnya apa sebelumnya udah punya pengetahuan soal itu gimana. Yang kedua, siswa belum tahu algoritmanya atau cara memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, soal terjangkau oleh siswa. Yang keempat, siswa berkeinginan untuk menyelesaikan soal tersebut ya. Nah, soal yang bukan merupakan masalah itu disebut soal rutin. Nah, kalau soal yang jadi masalah itu soal yang non rutin ya. Untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah perlu kegiatan mental ya, berpikir yang lebih banyak dan kompleks daripada kegiatan mental yang dilakukan pada waktu menyelesaikan soal biasa saja atau soal rutin ya. Polya mengklasifikasikan masalah menjadi dua jenis ya, yaitu problem to find dan problem to prove ya. Problem to find yaitu soal mencari ya. Ini berarti dia soalnya mencari, menentukan atau mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui dalam soal dan memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan soal ya. Lalu yang kedua, problem to prove. Ini soal membuktikan, ini soal pembuktian ya. Nah, ini prosedur untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau tidak benar ya. Soal membuktikan terdiri dari bagian hipotesis dan kesimpulan ya. Pembuktian dilakukan dengan membuat atau memproses pernyataan yang logis dari hipotesis menuju kesimpulan. Sedangkan untuk membuktikan suatu pernyataan tidak benar, cukup diberikan penyangkalan ya, sehingga pernyataan tersebut tidak benar. Lebih mudah menentukan, mengatakan, oh itu tidak benar ya. Kita cukup memberikan satu
satu statement atau pernyataan bahwa itu tidak benar, maka tidak berlakulah kebenaran tersebut ya. Nah, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa menyelesaikan masalah matematika sesuai dengan proses atau langkah-langkah dalam menemukan jawaban terhadap masalah yang diajukan. Masih menurut Polya ya, proses pemecahan masalah itu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana siswa mengenali masalah, mengidentifikasinya, dan mendefinisikan unsur-unsur dari situasi yang disajikan. Yang kedua, bagaimana siswa merepresentasikan masalah tersebut, membuat hubungan antara informasi yang ada dalam masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimana siswa merencanakan penyelesaiannya, memutuskan langkah-langkah penyelesaian, serta menetapkan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, bagaimana siswa mengecek dan memonitoring hasil yang sudah diperoleh. Dan yang kelima atau yang terakhir, bagaimana siswa mengevaluasi hasil dari penyelesaian yang didapat. Seorang siswa dikatakan telah mempunyai kemampuan pemecahan masalah matematika yang baik jika dia telah mampu, yang pertama, memahami masalah, yang kedua, memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan benar dan sistematis, yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil penyelesaian masalah, memeriksa sendiri ketepatan strategi yang dipilih dan kebenaran penyelesaian masalah yang didapatkannya ya. Nah, kita coba menerapkan teknik problem solving ini ya dalam pembelajaran matematika. Pertama, kita perlu memacu minat siswa dalam belajar matematika. Nah, misalnya dengan permainan matematika dulu ya. Jadi, awali pembelajaran matematika dengan permainan. Ini saran sih ya. Tentunya tidak setiap jam pelajaran matematika harus diawali dengan permainan, tapi setidaknya mungkin ya 1 bulan sekali lah ada diawali dengan permainan matematika ya. Kemudian disajikan misalkan kesalahan-kesalahan matematika yang menarik ya supaya siswa sadar ya atau ngeh, oh yang gitu ternyata bisa membuat sebuah kesalahan gitu ya, tapi menarik. Yang kedua, metode konstruktivisme ini nanti saya tampilkan ya kegiatan atau aktivitas ya contohnya ya untuk mengkonstruksi, bisa siswa mengkonstruksi kemampuan matematikanya, pengetahuan matematikanya. Yang ketiga itu strategi pengerjaan soal dengan teknik problem solving. Yang keempat, mengembangkan minat atau bakat siswa dalam matematika. Misalkan dengan membuat komik matematika atau membuat cerita atau novel matematika ya. Nah, kita coba dengan permainan matematika. Ini contohnya menebak siapa yang berbohong ya. Konsep dasar di sini adalah bilangan bulat ya. Tujuannya mengenal bilangan bulat. Yang kedua, memacu siswa berpikir kritis dan bernalar melalui permainan sederhana. Yang ketiga, memacu siswa mendiskusikan pendapatnya. Langkah-langkahnya seperti ini. Guru memilih 4 siswa maju ke depan kelas. Misalnya 4 siswa ini namanya Aang, Bonbon, Cici, dan Dedeh ya. Yang kedua, guru memperlihatkan sebuah bilangan bulat kepada 4 siswa tersebut, namun merahasiakannya untuk siswa yang lain ya, di kelas tersebut tentunya ya. Kemudian langkah ketiga, guru membagikan pernyataan yang harus disampaikan siswa-siswa masing-masing siswa tersebut. Yang tadi Aang, Bonbon, Cici, dan Dedeh ya. Nah, misal seperti ini ya. Untuk Aang itu bilangan tersebut terdiri dari 2 angka. Bonbon bilangan tersebut negatif, Cici bilangan tersebut kurang dari 0, Dedeh bilangan tersebut antara 20 dan 40. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan ada salah seorang siswa yang berbohong ya. Siswa yang berbohong itu siapa? Nah, salah satu siswa misalnya Aang ya menyampaikan kepada siswa lainnya di kelas bahwa salah satu di antara mereka berbohong ya, lalu meminta teman-teman yang lain itu menebak siapa yang berbohong beserta alasannya. Nah, ini bisa jadikan sebuah permainan ya, permainan matematika untuk topik atau modul apa aja gitu ya, hanya buat tahu siswa itu pemahaman dasar matematikanya apakah sudah kuat atau tidak ya, karena kan di sini tentang bilangan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu saya gitu ya untuk mengetahui siapa sih siswa yang berbohong sebenarnya?
Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau membantu Pak Janu? Boleh di raise hand. Ini di kolom chat ada dari Pak Erhanuddin nih, Pak. Jawabannya katanya Dedeh. Dedeh ya. Ya. Oke. Nah, Dedeh berbohong ya. Dedeh ini kalau udah ibu-ibu jadi mama Dedeh ya. Oke, kita lihat ya, apakah Dedeh. Nah, kita pakai trik problem solving yang menyisihkan kemungkinan ya. Kita lihat dua pernyataan yang saling berlawanan ya, yaitu Bonbon dan Dedeh. Bonbon bilang kan bilangan tersebut negatif ya. Dedeh bilangnya kan bilangan tersebut antara 20 dan 40. Artinya bilangan yang disampaikan Dedeh itu bilangan positif ya. Ini kan berlawanan, satunya negatif, satunya positif ya, kayak kutub di baterai ya. Nah, salah satu di antara mereka itu pasti berbohong ya, sehingga disisihkan kemungkinan lainnya. Karena dengan demikian Cici berkata jujur ya, karena kan Cici bilang bilangan tersebut kurang dari nol ya, berarti negatif ya. Dengan demikian artinya Dede lah yang berbohong ya. Benar ya berarti ya. Oke, kita coba permainan berikutnya ya. Nah, ini tebak idola nih. Ini setiap langkahnya mohon disimak ya. Konsep dasarnya persamaan linear. Tujuan, memahami ciri suatu bilangan. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan linear. Yang ketiga, memacu siswa berpikir kritis dan bernalar melalui permainan sederhana. Dan yang keempat, memacu siswa mendiskusikan pendapatnya. Permainan ini disebut tebak idola ya. Ikuti petunjuknya ya. Pilih bilangan favorit kalian ya siswa maksudnya dari 1 sampai 10 ya. Pilih ya. Kalikan bilangan tersebut dengan 3, lalu tambahkan dengan 3, kemudian kalikan dengan 3, ya, tunjuknya. Nah, jika hasilnya berupa bilangan 2 angka, ya, jumlahkan angka-angka tersebut sehingga menjadi satu angka. Misalkan dapatnya 34, maka 3 tambah 4, 7 ya. Setelah itu cocokkan dengan daftar nama idola berikut ini. Ya, anggap aja lah ini idola ya. Untuk mengetahui idolamu sesungguhnya. Misalkan didapat hasilnya 1. Nah, berarti idolanya adalah Albert Einstein ya. Kemudian kalau 2 Fibonacci ya. Ini siswa semoga sudah kenal ya siapa Fibonacci ya. Yang ketiga Gus Dur, yang keempat B.J. Habibie, yang kelima Prabowo nih siswa pasti kenal. Yang keenam SBY, yang ketujuh STY ya. Ini saya tidak salah ketik ya. SBY dan STY ini dua orang yang berbeda ya. SBY Susilo Bambang Yudhoyono, STY Sinteyong ya. Satunya orang Indonesia, satunya orang Korea. Yang ke-8 Buya Hamka, yang ke-9 Janis Madi, saya ini, yang ke-10 Atta Halilintar ya. Nah, coba Bapak dan Ibu apa bisa bantu saya gitu ya? Ya, silakan ikuti langkah-langkahnya tadi ya. Tuh. Ah, ikuti langkah-langkah ini, pilih satu bilangan ya, terserah bilangan berapa aja dari 1 sampai 10. Kemudian ikuti langkah-langkahnya, kalikan dengan 3, tambahkan dengan 3, ya kan? Kalikan dengan 3 gitu ya. Nah, kalau bilangannya lebih dari dua, lebih dari satu angka, tinggal dijumlahkan saja. Ya, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, adakah yang ingin menjawab atau memberitahukan siapakah idola Bapak dan Ibu guru? Di kolom komentar sudah ada, Pak, dari Ibu Evi Sulastri. Ya, gimana? Idolanya ternyata nomor 9 nih, Pak. Sama ada Bapak Muhammad Afan, idolanya juga nomor 9 Pak Janul Ismadi nih, Pak. Oh, ini boleh ditanyakan bilangan favoritnya berapa tadi masing-masing? Boleh, Pak. Ini saya. Ada yang raise hand, Ibu Evi. Eh, bilangan favorit, bilangannya, bilangan yang di awal yang dipilih berapa? Halo, Ibu Evi. Halo, selamat sore. Sore, Ibu. Bilangan idolanya 9. 9 ya. Ibu memilih Bilangan bilangan berapa, Bu, awalnya? 9. Memang milih 9 ya? Oke. Apa nih, Pi? Nah, tapi Oke. harusnya nggak ngaruh kan, karena ada dikalikannya 2 kali. Jadi, Ya, ya, ya. Oke ya. Saya bahas ya. Nah, seperti ini sebenarnya ya.
misalkan bilangannya berapa saja ya kita misalkan sebagai X ya. Tadi langkah-langkahnya bilangan itu dikali 3 ya, maka menjadi 3X kan. Hasilnya tambah 3 menjadi 3X tambah 3. Kemudian dikalikan 3 jadi 3 kali 3X tambah 3. Nih, ya, jadinya kan 9 kali X tambah 1 ya, disederhanakan. Nah, bentuk ini kan apa? Jadinya perkalian dengan 9 ya. Kalau apa hasil yang perkalian dengan 9 itu kan kalau dijumlahkan hasilnya selalu 9 ya. Sehingga idolanya selalu saya ya, nomor 9. Seperti itu ya, itu bisa dijadikan permainan di kelas ya. Untuk sambil belajar, oh ini apa namanya itu aljabar ya, atau persamaan linear ya. Oke, kita lanjut. Ini kesalahan matematika ya. Ini hati-hati bisa jadi 2 sama dengan 6 ya, gara-gara kesalahan ini. Ini konsep dasarnya adalah sistem persamaan linear dua variabel ya. Tujuannya menganalisa pemahaman siswa terhadap sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian menganalisa kesalahan siswa dalam keterampilan proses, lalu memacu siswa mendiskusikan pendapatnya. Misalkan gini, tuliskan dua persamaan, berikut ya, 2X tambah Y sama dengan 6 ya. Persamaan pertama, persamaan kedua, X sama dengan 1 kurang setengah Y. Nah, dengan substitusi didapatkan 2 kali 1 kurang setengah Y tambah Y itu kan sama dengan 6 tadi, jadi 2 kurang Y tambah Y sama dengan 6. Situ kan negatif Y tambah Y kan 0 ya, sehingga dapat 2 sama dengan 6. Nah, benarkah 2 sama dengan 6? Nah, ini kan bisa diminta kepada siswa untuk mendiskusikannya ya. Kenapa bisa didapat 2 sama dengan 6? Padahal kan tidak benar ya 2 sama dengan 6 ya. Jadi biar kelihatan, oh keterampilan proses di mana yang salah. Kesalahan matematika berikutnya tuh hati-hati bisa jadi 7 sama dengan negatif 7 ya. Konsep dasar persamaan kuadrat. Tujuannya menganalisa pemahaman siswa terhadap persamaan kuadrat. Yang kedua, menganalisa pemahaman siswa dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, menganalisa kesalahan siswa dalam keterampilan proses. Yang keempat, memacu siswa mendiskusikan pendapatnya. Kita misalkan X sama dengan 7 ya. Maka kita kuadratkan kedua ruas sehingga didapat X kuadrat sama dengan 49. Kurangi kedua ruas dengan 7X didapat X kuadrat kurang 7X sama dengan 49 kurang 7X ya. Nah, kita faktorkan X kali X kurang 7 sama dengan negatif 7 kali X kurang 7. Nah, karena melihat ada X kurang 7 di ruas kiri dan kanan, ini jadinya biasanya kan langsung dicoret ya. Coret aja kan. Akhirnya didapat sisanya adalah X sama dengan negatif 7 ya. Nah, karena tadi dimisalkan X sama dengan 7, sementara di akhir dapat X sama dengan negatif 7, dari sini didapat 7 sama dengan negatif 7 ya. Kenapa bisa begitu? Ini bisa didiskusikan gitu ya dengan siswa gitu ya. Oke. Kita beralih ke metode konstruktivisme untuk memahami bentuk akar ya. Ini kegiatan ya, kegiatan dalam materi inti pembelajaran. Capaian pembelajarannya kalau dalam kurikulum Merdeka ya, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Di sini yang kita highlight adalah sebenarnya bilangan berpangkat pecahan ya, karena kan dia bentuk akar ya. Aktivitasnya adalah konsep dasar bentuk akar. Alat dan bahan, karton dan penggaris. Langkah-langkahnya begini. Gambarlah segitiga siku-siku sama kaki ya. Tapi menggambar nggak sama kaki ya, tapi sama tangan ya. Ini maksudnya segitiga yang berbentuk segitiga sama kaki. Dengan panjang sisi siku-sikunya 1 cm. Kemudian minta siswa mengukur panjang sisi miringnya. Sebenarnya sih bukan sisi miring ya, nama sebenarnya hipotenusa ya, sisi terpanjang ya. Dengan menggunakan penggaris sentimeter. Berapakah sentimeterkah panjangnya? Catatlah hasil pengukurannya ya. Kemudian yang ketiga, coba minta hitung panjang sisi miring tersebut dengan menggunakan teorema Pitagoras. Berapa sentimeterkah panjangnya? Di sini akan didapat hasil yang berbeda ya. Pada langkah kedua yang tadi pakai penggaris, itu akan didapat sisi miringnya itu atau hipotenusa 1,4 cm lebih ya. Karena kan tergantung tingkat ketelitian ya, ketelitian dari mistar atau penggaris itu ya. Kita kan tidak tahu 1,4 berapa gitu, pokoknya lebih aja gitu ya.
Tapi pada langkah ketiga dengan teorema Pitagoras itu didapat sisi miringnya adalah akar 2. Caranya kan seperti ini pakai teorema Pitagoras ya. H sebagai hipotenusa, H kuadrat itu berarti sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2 ya. Sehingga didapat H sama dengan akar 2. Apakah 1,4 lebih sama dengan akar 2? Tidak ya sebenarnya. Nah, kalau pakai kalkulator, akar 2 itu kan 1,4142, 1352, 562 dan seterusnya ya. Itu bentuk desimal tak berulang dan tanpa akhir ya. Bentuk ini kan adalah bilangan irasional dalam bentuk akar. Sementara tadi 1,4 itu adalah bilangan rasional sehingga bentuk bilangan juga udah berbeda ya. Dari sini kita bisa mengarahkan siswa untuk mendefinisikan bentuk akar ya. Kemudian bisa diberikan uji kemampuan, coba buat garis yang panjangnya tepat akar 5 cm, akar 10 cm, dan akar 13 cm ya. Bagaimanakah cara kamu membuatnya gitu ya. Apakah siswa misalkan langsung menggunakan penggaris, berapa di apa siswa cari dulu akar 5-nya menggunakan penggaris gitu kemudiannya menggambarkannya atau bagaimana ya. Tapi sebaiknya tadi menggunakan konsep teorema Pitagoras itu yang lebih pas. Nah, yang kedua contohnya memfaktorkan persamaan kuadrat ini secara geometri ya. Persamaan kuadrat itu kan dia aljabar ya, bentuk aljabar. Tapi di sini akan metode konstruktivismenya atau aktivitasnya itu secara geometri. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem tidak samaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner, serta persamaan eksponensial ya, berbasis atau bilangan pokok sama, dan fungsi eksponensial ya. Aktivitasnya ini konsep dasar mencari akar persamaan kuadrat ya. Alat dan bahan, karton penggaris, gunting ya, spidol, warnanya beda-beda ya, hijau, merah, muda, dan biru ya. Meletus balon hijau. Oke, langkah-langkahnya. Coba tentukan faktor dari 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 sama dengan 0 ya. Dari karton yang telah disiapkan, buatlah potongan bangun datar berikut ya. Dari karton yang buat karton ukuran 2x2 ya. Warnai dengan warna hijau untuk menyatakan x kuadrat. Jadi sisi-sisinya x dan x ya, sehingga dapat luasnya x kuadrat. Terus potongan persegi panjang berikutnya ukuran 1 cm kali 2 cm, warnai dengan warna merah muda ya, atau pink ya. Ini untuk menyatakan x, berarti sisinya x, sisi lainnya adalah 1 ya. Jadi luasnya x kan. Yang ketiga, potongan persegi berukuran 1 cm kali 1 cm, warnai dengan warna biru untuk menyatakan konstanta ya. Jadi sisi-sisinya adalah 1 cm 1 cm ya. Nah, kita nyatakan berarti kan persamaan kuadrat tadi ya seperti berikut ya. Warna hijau 2 jadi menyandarkan 2x kuadrat tambah warna merah muda atau pink 3 berarti 3x tambah warna biru 1 ya berarti 1. Jadi 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 sesuai dengan bentuk aljabar persamaan kuadrat tadi ya. Susun bangun datar tersebut menjadi sebuah persegi panjang ya seperti di gambar ini. Jadi yang untuk sisi mendatarnya itu kan ada x1 ya. Karena kan warna hijaunya itu x ya. Kemudian warna pink itu atau merah muda itu ada yang sisinya 1. Lalu untuk yang sisi yang vertikal itu x dan 1 ya. Nah, dari sini luas persamaan kuadrat, luas persegi panjangnya itu menjadi panjang kali lebar ya. X tambah 1 kali 2x tambah 1 ya. Ini kan berarti sudah menjadi pemfaktoran ya. X tambah 1 kali 2x tambah 1 sama dengan 0. Itu adalah pemfaktoran dari 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 sama dengan 0 ya. Dari sini berarti kan kita bisa mengajarkan untuk menentukan faktor persamaan kuadrat itu secara geometri ya. Ini cara lain lah gitu ya. Jangan secara aljabar terus gitu. Nah, untuk uji kemampuannya, panjang suatu kandang yang berbentuk persegi panjang adalah 3 meter lebih panjang daripada lebarnya. Jika luas kandang tersebut 40 meter persegi, berapakah ukurannya? Ya. Nah, sekarang kita coba untuk pengerjaan soal dengan teknik problem solving ya, strategi problem solving. Misalkan gini,
Soalnya ya, Partono membeli kalender baru bergambar astronot mengelilingi bulan ya. Nah ini astronotnya ini apa bisa biasanya orang Amerika atau Eropa gitu ya gambarnya ya. Karena mereka memang yang sudah berpikir dan berpikir untuk mengelilingi bulan ya. Sebenarnya orang Indonesia juga nggak kalah ya. Orang Indonesia itu dari dulu pun sudah berpikir bagaimana bertahan hidup ya dari bulan ke bulan ya. Nah, ini Partono mengamati barisan bilangan di kalender tersebut ya dan memikirkan dua bilangan yang ada di situ. Menurutnya, jumlah dua bilangan tersebut adalah 12, sementara jumlah kuadratnya 74. Berapakah hasil kali kedua bilangan itu? Ini ya salah satu soalnya gitu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu saya untuk mendapatkan jawaban berapa sih hasil kali kedua bilangan tersebut? Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin membantu Pak Janu? Wah, Ibu Bapaknya tenang sekali nih, Bapak. Gimana kalau kita pilih Bapak dan Ibu yang beruntung nih, Pak, untuk menjawab? Ya, boleh. Silakan. Boleh, oke. Bapak yang pilih atau saya yang pilih, Pak? Mbak Laras saja. Baik. Mungkin kita coba tadi ada yang mau menjawab dari Bapak Muhammad Afan. Silahkan, Bapak. Selamat Bapak beruntung untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jano. Oh, teman-teman Assalamualaikum. kolom chat sudah ramai, Pak. Iya, Pak Afan, silahkan. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Pak Pak Janu. Afan. Ya, Waalaikumsalam. Saya Pak Afan dari Iya, iya. Mantiga Banyuwangi. Iya, Bapak. Oke, jawabannya adalah 35, Pak. Berapa? 35. 35 ya? Iya, Oke. Eh, kita lihat ya. Jawabannya ya. 35 ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Janu. Yuk. Nah, seperti ini ya langkah-langkahnya ya. Berarti kan siswa pertama harus memahami masalah dan mengidentifikasikannya dulu ya. Berarti dia harus memodelkan dulu ya apa aja sih yang dia dapat modelkan dari soal tersebut ya. Dua bilangan tersebut adalah X dan Y ya, misalkan ya. Diketahui dari soal X tambah Y sama dengan 12 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 74 ya. Yang ditanya adalah X, Y atau X kali Y. Nah, memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini berarti kuadrat dari penjumlahan bentuk aljabar ya. Langkah ketiga menyelesaikan masalah dengan benar dan sistematis ya. Berarti X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat ya. Nah, di sini kan menjadinya 12 kuadrat sama dengan 74 tambah 2XY ya. 144 sama dengan 74 tambah 2XY. Jadi didapat XY sama dengan 35 ya. Seperti tadi jawaban Pak Apan ya. Betul ya? Nah, kita bisa memeriksa ya. Atau siswa bisa memeriksa. Misalkan bilangannya apa aja sih di kalender tersebut supaya dapat hasil 35. Misalkan bilangannya itu bisa diduga ya 5 dan 7 ya. Kemudian mereka lihat lagi kepada soalnya betul nggak sih 5 dan 7 jawabannya ya. Dan memang jawabannya adalah 5 dan 7 dan hasil kalinya adalah 35 ya. Nah, kemudian ini soal yang kedua nih. Cleo membuka sebuah buku setebal 650 halaman ya. Ini Cleo ini merek air dalam kemasan ya biasanya ya gitu. Memang sih untuk membaca buku ini perlu banyak minum juga sih biasanya supaya nggak pusing ya nggak kelayangan ya apalagi buku matematika misalnya. Hasil kali nomor halaman yang nampak adalah 702. Yang nampak kalau dalam keadaan terbuka ya. Berapakah jumlah nomor-nomor halaman buku yang terbuka tersebut? Nah, Bapak dan Ibu bisa tolong bantu lagi saya nih, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin membantu Pak Janu? Jika ada, mungkin boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Kalau belum ada, mungkin kita bisa pilih lagi ya, Pak, peserta yang beruntung. Iya, iya, boleh. Silakan Mbak Laras pilihin ya. Baik, Pak. Mungkin, oh ini ada dari Ibu Nisa, Pak. Iya, bagaimana Ibu Nisa? Jawabannya 53. 53 ya?
Oke, ada lagi yang lain nggak? Nggak ada ya? 53 ya, saya coba tulis dulu ya, 53 ya. Apakah jawabannya 53 ya? Jumlah nomor halaman yang terbuka ya. Nah, ya, tampaknya memang benar 53 ya. Nah, kalau dalam langkah-langkah problem solving berarti kan siswa harus diajak memahami masalah dan mengidentifikasikannya ya. Begitu ya urutannya ya. Misalkan dua nomor halaman yang terbuka adalah X, berarti sebelahnya X tambah satu ya, jangan X tambah Y ya. Karena kan sebelahnya pasti X tambah satu. Dengan X adalah bilangan genap positif ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa dia harus genap positif ya, nilai X ya. Berarti diketahui X kali X tambah satu sama dengan 702 ya. Nah, ditanyakan X tambah satu berapa ya? Memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ya. Ini berarti menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan benar dan sistematis. Kita langsung selesaikan saja. X kali X tambah satu sama dengan 702. Ini berarti persamaan kuadrat ya. X kuadrat tambah X sama dengan 702. Jadi X kuadrat tambah X kurang 702 sama dengan 0. Difaktorkan X tambah 27 kali X kurang 26 sama dengan 0. Didapat X sama dengan negatif 27, tentu tidak mungkin ya. Mana ada halaman buku negatif kan. Lalu yang kedua X sama dengan 26 ini memenuhi ya. Jadi X sama dengan 26 dan X tambah 1 sama dengan 27. Jumlahnya adalah 26 tambah 27, 53. Nah, kenapa halaman buku yang di sebelah kiri itu atau X itu harus genap positif? Karena buku itu kalau dibuka ya sudah pasti di kiri itu harus dia bilangan genap ya. Genap ganjil seperti itu ya buku ya. Makanya ketika membuat soal itu harus kita harus udah membatasi ya kalau X itu genap positif ya. Nah, ini langkah berikutnya tuh membuat kesimpulannya dari hasil penyelesaian masalah yang tadi ya. Kemudian memeriksa ketepatan strategi yang dipilih dan kebenaran penyelesaian masalah yang didapatkannya. Jadi siswa kalau sudah dapat jawabannya itu, kalau masih punya waktu, diperiksa lagi jawabannya setiap langkah itu apakah ada yang salah gitu ya. Diuji cobakan dulu ke soalnya benar atau enggak, seperti itu ya. Ini ada teknik problem solving ya, ini trik sebenarnya sih. Yang pertama itu terka dan uji kembali, yang kedua menyederhanakan masalah, yang ketiga melihat pola, yang keempat membuat gambar atau model, yang kelima membuat daftar terurut, yang keenam membuat tabel, yang ketujuh bekerja mundur, yang kedelapan menyisihkan kemungkinan, yang kesembilan memperhitungkan setiap kemungkinan, 10 mengubah cara pandang, 11 berpikir logis, 12 melakukan percobaan, 13 membuat peragaan, ke-14 menulis persamaan, yang ke-15 metode diagram, yang ke-6 number sense, yang ke-17 menggunakan operasi hitung, 18 menggunakan rumus ya. Kita coba ya, nih contoh soal ya. Jika PQ 15 RS membentuk barisan aritmetika, ini tentang barisan dan deret ya, maka P tambah Q tambah R tambah S sama dengan berapa? Nah, kembali ya Bapak Ibu, bisa tolong bantu saya untuk mengerjakan soal ini. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin membantu Bapak Janu, mungkin boleh bisa raise hand atau boleh ketik di kolom chat. Halo Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin membantu? Ada yang raise hand nih Pak. Ada Ibu Evi. Ya, gimana Ibu Epi? Silakan Bu. Halo, halo, selamat sore. Sore Ibu Epi. Iya, ini 15 kali 4 ya, Pak? 15 kali 4 berarti 60. 60 ya? Iya, Ya, oke. Jadi begini kan, ini kan 15 suku tengah ya, betul ya? iya, Suku Pak. tengah berarti kan dia dikali ada 5 suku berarti kali 5 kan?
5 kali Ya, 15 itu kan 75 ya. Nah, karena yang dijumlahkan adalah suku-suku lainnya, PQ tambah R tambah S, berarti 75 kurang 15 ya, sama dengan 60, seperti itu ya. ya Pak. Makasih Bu Epi ya. Nah, kalau Sama-sama. dengan trik problem solving ada sedikit perbedaan caranya, tapi hasilnya sama ya. Nah, menyederhanakan masalah ya ini triknya. Kalau berdasarkan konsepnya berarti kan selisih selisih suku berurutan barisan aritmatika itu sama ya. Jadi B B gitu ya. Sehingga 15 kurang Q sama dengan R kurang 15 ya. Didapat Q tambah R sama dengan 30 gitu ya. Lalu eh, kalau begitu selisih antara 15 dengan P 2B ya. Kemudian S dengan 15 2B juga ya. Jadi 15 kurang P sama dengan S kurang 15. Didapat P tambah S sama dengan 30. Jadi P tambah Q tambah R tambah S sama dengan 30 tambah 30 sama dengan 60. Nah, ini jadi banyak cara ya gitu ya. Nah, tadi yang cara Bu Epi juga lebih cepat seperti itu ya. Ini kalau secara konsep lainnya seperti ini. Nah, ada soal lagi nih. Eh, Tukimin dan Tukiman membeli jeruk, apel, dan mangga di toko buah. Ini kayaknya Tukimin dan Tukiman kembar ya ini ya. Ini Tukimin lahir 3 tahun lebih awal nih daripada Tukiman ini. Itu nggak kembar berarti ya, karena jaraknya kejauhan ya. Tukimin membeli 3 jeruk, 5 apel, dan 2 mangga seharga 70.000. Tukiman membeli 5 jeruk, 3 apel, dan 6 mangga seharga 80.000 rupiah. Jika Tuginem, siapa lagi nih ya? Tuginem membeli 4 jeruk, 4 apel, dan 4 mangga, berapakah uang yang harus dia bayarkan, yang harus Tuginem bayarkan? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa bantu saya lagi ya untuk menjawabnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bantu menjawab. Ini ada Pak dari Ibu Ari Kusriani. Ya, Bu Ari dari sekolah mana Bu Ari? Halo, Eh, beliau menjawab di Dari kolom. Seman Satu Ngamprah, Pak. Kenapa? Dari SMA Negeri 1 Ngamprah. Oh iya, iya. Baik, baik, baik. Berapa Bu jawabannya? 75.000. 75.000 ya. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Di sini kan memang konsepnya sih sebenarnya SPLTP ya, sistem persamaan linear tiga variabel ya. Tapi kalau kita menggunakan trik di sini karena kan soalnya khusus ya sebenarnya, kita bisa seperti ini ya. Jadi tinggal kita pakai trik berpikir logis aja, jumlahkan aja ya, tidak perlu dimisalkan X banyaknya jeruk, Y banyaknya apel, Z banyaknya mangga ya. Tinggal kita jumlahkan aja 3 jeruk tambah 5 jeruk itu 8 jeruk ya. 5 apel tambah 3 apel 8 apel. 2 mangga tambah 6 mangga 8 mangga ya. Didapat 150.000 ya dengan dijumlahkan. Kedua harus dibagi dua ya. Jadi dapat 4 jeruk tambah 4 apel tambah 4 mangga. Itu sesuai dengan yang dibeli tadi Tuginem ya. Maka didapat 150.000 bagi 2 itu sebesar 75.000 ya. Jadi Tuginem harus membayar sebesar 75.000. Jadi betul ya Ibu ya. Iya, Makasih. Pak. Oke, nah kemudian yang terakhir ya, mengembangkan minat atau bakat siswa dalam matematika itu, misalkan ya, membuat komik matematika ya, atau bisa juga membuat cerita matematika ya, kumpulan cerita atau novel matematika bisa ya. Supaya juga bisa mengembangkan kemampuan literasi siswa ya. Ini idenya dari yang tadi soal ya, soal tentang Cleo membuka sebuah buku setebal 650 halaman. Hasil kali nomor halaman yang nampak adalah 702. Berapakah jumlah nomor-nomor halaman buku yang terbuka tersebut ya tadi ya, itu idenya dari soal aja. Nah, bisa dibuat misalnya komik ya, seperti ini. Nah, ini dari komik yang saya buat ya, komik Pintar Matematika Detektif YZ, yang di dalamnya ada cerita yang berjudul Permen Pintar. Di sini idenya dari soal tadi ya, dari soal tadi kemudian dibuatlah cerita, misalkan ada pedagang ya yang menjual permen pintar ya. Dia menjanjikan orang atau anak-anak yang makan permen itu dia bisa jadi juara gitu dalam sebuah kompetisi matematika ya dan sains ya. Nah, tapi dicurigai kalau dia itu ternyata pengedar gitu ya, atau permennya itu ada sesuatu lah gitu di dalam permennya.
yang tidak baik lah gitu ya. Nah, kemudian ditangkap dia ya, ditangkap. Di sini bisa di, didapat petunjuk dari situ ya, didapat petunjuk ternyata apa ada petunjuknya. Petunjuknya menggunakan yang tadi soal tadi ya, yaitu nah jadi kalau misalkan dibuka dia jumlah halamannya berapa gitu ya, diselesaikan ya, itu eh, bisa diketahui oh berarti di dalam majalah yang dia bawa dalam dompetnya halaman berapa gitu. Ada petunjuk lain lagi. Setelah dibuka halaman di majalahnya ada petunjuk berupa koordinat ya. Penyelesaian koordinat tersebut nanti didapat siapa sih sebenarnya bandar utamanya gitu ya. Dan dia janji ketemu jam berapa dan di mana gitu. Nah, seperti itu. Itu contoh mengembangkan bakat siswa dalam matematika misalkan dalam pembuatan komik ya. Ini bagi siswa-siswa yang bisa menggambar ya atau jago berimajinasi gitu ya untuk membuat cerita gitu, kotrek-kotrek-kotrek membuat gambar gitu ya dan cerita gitu ya. Seperti itu ya. Udah begitu aja dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu, itu adalah lembar kerja guru LKG. Saya Muhammad Hafaz Zulkarnain dari MAN 3 Banyuwangi. Saya di situ ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu guru pernah mengajar matematika menggunakan permainan? Saya pernah menggunakan matematik Trisrahan. Ini merupakan permainan seperti permainan pencarian harta karun matematika itu. Kemudian topik yang dibahas itu adalah program linear. Tujuannya agar siswa lebih senang dan lebih enjoy dalam memahami penyelesaian program linear. Kemudian yang nomor dua, apakah Bapak Ibu pernah mengajar matematika menggunakan metode konstruktivisme? Pernah pada aktivitas konsep logaritma. Topik yang dibahas adalah saya mengaitkan antara eksponen dengan logaritma, jadi siswa bisa memahami konsep dasar dari logaritma. Uh, Ketiga, apakah Bapak Ibu pernah menjelaskan kepada siswa langkah-langkah pembahasan soal menggunakan teknik problem solving? Sering. Kemudian yang keempat, uh, kita diminta untuk memilih salah satu dari tiga pilihan kalau nggak salah tadi untuk membuat uh, contoh langkah-langkah pembelajaran. Saya memilih permainan matematika yaitu matematik Trisrahan. Ini sebenarnya pernah saya gunakan di madrasah seperti itu Bapak Ibu. Konsep dasarnya adalah program linear. Tujuannya meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, terutama program linear, memacu siswa berpikir kritis melalui permainan sederhana, memacu siswa mendiskusikan pendapatnya. Langkah-langkahnya adalah pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, lalu membagikan peta harta karun berisi dana sekolah kepada masing-masing kelompok, dan setiap kelompok itu diminta memecahkan beberapa masalah program linear dalam peta sebagai petunjuk menemukan harta karun. Masalahnya berupa soal pilihan ganda sih yang huruf depannya itu menjadi petunjuk lokasi adanya harta karun Bapak Ibu. Kemudian eh, mohon di setelah menyelesaikan semua permasalahan dalam soal, setiap kelompok diminta memecahkan pesan tersembunyi dalam petunjuk huruf awal pilihan ganda yang sudah dikumpulkan. Kemudian siswa menuju lokasi adanya harta karun. Harta karunnya berupa sebuah kotak bertuliskan peta harta karun berisi orang yang paling berharga bagi saya. Isi kotaknya adalah cermin. Saat membuka kotak, siswa akan melihat bayangan dirinya sendiri yang terpantul dalam cermin. Tanda siswa tersebut menjadi orang paling berharga bagi sang guru. Lalu guru mengajak siswa melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru memberi tugas setiap kelompok membuat mading berisi penyelesaian soal-soal yang telah mereka pecahkan dalam peta harta karun dan kemudian mempresentasikannya dalam pameran gelar karya. Terakhir, guru mengakhiri pelajaran. Seperti itu. Mohon apabila ada kritik dan juga sarannya, Pak Janu dan juga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya apa coba kita review ya Pak ya. Pak Apan ini permainannya berarti kan sebelum memulai modul atau bab program linear ya diberikannya atau bagaimana Pak? Halo, halo Pak Apan. Pak Afan menjawab di kolom komentar, Pak, katanya sesudahnya.
sesudahnya. Jadi setelah semua Oh, materi program linear telah disampaikan seperti itu. oh, jadi jadi setelah selesai satu modul atau satu bab itu baru Ya, diberikan permainan ini gitu ya? ya, Oh, berarti kan siswanya sudah paham gitu ya tentang ya, program linear, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kemudian diadakan ya, permainan ini gitu ya. ya. Kalau ini Pak, bagaimana Pak antusias siswanya Pak ketika ketika permainan ini? Alhamdulillah sangat antusias sih Pak, apalagi ketika mencari harta karunnya gitu kan. Mereka kan keliling RTH. RTH itu adalah ruang terbuka hijau itu ini sebenarnya pernah saya lakukan di madrasah saya sebelumnya Pak di Jombang. Di situ ada RTH, ruang terbuka hijau dan memang siswa-siswi itu sangat sangat antusias mencari gitu ya, mencari harta karunnya gitu di ruang terbuka hijau yang cukup luas dengan mengandalkan peta harta karun dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam peta itu. Itu Iya, sih. iya, iya. Jadi apa dengan permainan matematika seperti ini, jadi apa siswa diharapkan tuh bisa menyukai matematika ya Pak ya, betul kan Pak Iya, ya? iya Pak Jono betul. Gitu. Jadi Betul. tidak menakutkan seperti monster lagi gitu kan kalau misalkan bisa Oke, buat permainan seperti ini ya. oke. Iya. Berapa lama Pak waktunya untuk permainan seperti ini diterapkan di Du- kelas itu? 2 jam. 2 jam ya Dua berarti. jam pelajaran. 1 jam itu kalau di tempat saya yang lama itu 45 menit 2 jam Heeh. pelajaran. Berarti 150 menit ya. Eh, seberapa menit? 90. 90 menit ya. Ya, 90 menit. Tuntas ya Pak ya? 90 menit berarti ya. Alhamdulillah ada sisa waktu sekitar 5 atau 10 menitan ya waktu itu. Kita buat untuk ya refleksi dan saling sharing seperti itu, Pak. Sisanya. Iya, 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 iya. Kalau apa yang didapat dari siswa seperti apa Pak? Dalam sisa waktu yang apa refleksinya itu? Kira-kira apa yang pendapat yang siswa? yang didapat siswa adalah yang pertama mereka bisa uh, kompak ya dalam menyelesaikan satu permasalahan. Hmm. Kemudian ini sih Pak yang terakhir itu ada kesan mendalam di kotak harta karun yang tidak disangka-sangka oleh mereka ternyata peti harta karunnya itu berisi cermin yang artinya berisi orang yang paling berharga bagi sang guru. Artinya mereka sendiri sangat berharga bagi saya seperti itu. Ada kayak semacam oh so sweet banget Pak Afan gitu. Iya, 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 iya. Ya, baik, baik, baik. Bagus sekali nih Pak Apannya idenya gitu ya. Dan memang sudah diterapkan gitu ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, ya, ya. Makasih Pak Apan ya. Terima kasih Bapak. Yuk, terima kasih semuanya.